Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Untuk hari ini, kita sudah mulai memasuki bab sistem pencernaan manusia. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu organ pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke organ pencernaan manusia, kita harus mengetahui beberapa sumber makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Di antaranya yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Apa sajakah fungsi dari sumber makanan tersebut? Yang pertama ini ada karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber utama. Kemudian fungsi yang lain membantu penyerapan kalsium, kemudian berperan dalam proses metabolisme, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Karbohidrat ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita konsumsi yaitu adalah nasi. Selain nasi, karbohidrat juga terdapat pada ubi, kemudian gandum, jagung, dan yang lainnya. Berikutnya adalah fungsi lemak. Yang pertama yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian pelindung tubuh dari suhu yang rendah, menghasilkan energi tertinggi, dan lemak adalah salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin. Salah satu bahan menyusun membran sel dan berfungsi sebagai pelindung alat-alat tubuh yang vital. Itu adalah fungsi lemak. Berikutnya adalah protein. Fungsi utama dari protein adalah sebagai sumber energi. Kemudian berfungsi juga sebagai perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan struktur sel. Kemudian menjaga keseimbangan asam, basa, dan keseimbangan cairan tubuh. Dan protein juga berfungsi mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh, serta membantu tubuh dalam menghancurkan atau menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu adalah fungsi protein. Berikutnya, vitamin adalah senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melaksanakan aktivitas, dan kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit. Macam-macam vitamin yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berikutnya mineral. Mineral itu adalah senyawa anorganik yang dibutuhkan makhluk hidup yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh normal. Fungsi dari mineral ini sebagai pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim, dan aktivitas persarapan. Itu adalah beberapa contoh sumber makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke pencernaan. Apa sih itu pengertian dari pencernaan? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia atau hewan yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Nah, apa sajakah alat pencernaan itu dan bagaimanakah proses pencernaannya? Alat pencernaan itu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sedangkan proses pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik adalah merubah makanan dari bentuk kasar ke halus, jadi tanpa bantuan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dengan menggunakan enzim, ya. Jadi perbedaannya kalau pada mekanik tanpa menggunakan enzim, sedangkan pada pencernaan kimiawi dia menggunakan enzim. Nah, bagaimanakah proses pencernaannya? Proses pencernaan sama juga dibagi menjadi dua.
ada proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik tidak memerlukan enzim, sedangkan kimiawi memerlukan enzim. Apa saja yang termasuk dalam saluran pencernaan pada manusia? Yang pertama yaitu mulut, itu saluran yang pertama. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke usus halus, kemudian diserap oleh usus besar. Zat yang diperlukan diedarkan ke dalam tubuh dalam bentuk energi, sedangkan yang tidak perlu dikeluarkan berupa air seni. Nah, ini di sini ada organ pencernaan. Kita lihat bersama-sama di layar. Nah, di sini ada organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut itu terdapat apa saja? Di dalam mulut itu terdapat gigi dan air liur. Nah, masih ingatkah kalian ada berapa macam gigi yang ada di mulut itu? Ayo coba tebak, ada yang masih ingat? Ya, betul, ada 3. Yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Apa itu fungsinya gigi seri? Gigi seri itu berfungsi sebagai pemotong makanan. Sedangkan gigi taring itu berfungsi sebagai pengoyak makanan. Dan gigi geraham itu berfungsi untuk menghaluskan makanan atau mengunyah makanan. Selain gigi, di dalam mulut juga terdapat air liur. Nah, apakah fungsi air liur ini? Fungsinya yaitu mencegah mulut tidak kering, kemudian membasahi makanan yang mau masuk ke dalam kerongkongan, membunuh mikroorganisme, dan mengandung enzim petialin yang dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, bagaimana pertamanya proses pencernaan itu melalui mulut? Nah, yang pertama, ketika kita makan sesuatu apapun itu, maka makanan itu kan akan masuk ke dalam mulut, kan? Nah, di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya yaitu gerakan kita mengunyah makanan. Nah, secara kimiawinya yaitu dia dibantu dengan air liur tadi yang menghasilkan enzim. Jadi di mulut itu terjadi juga pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Berikutnya, nah, makanan yang sudah kita makan masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna secara mekanik dan kimiawi, kemudian makanan ini masuk ke dalam kerongkongan. Ya, di sini masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada saluran pernafasan dan ada saluran pencernaan. Apabila makanan yang kita makan masuk ke dalam saluran pernafasan, maka akan terjadi tersedak. Itu makanya kenapa kita tidak boleh makan sambil berbicara. Dikhawatirkan makanan yang sudah ada di dalam mulut itu yang harusnya diteruskan ke saluran pencernaan, dia malah masuk ke saluran pernafasan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan meremas-remas yang disebut gerakan peristaltik pada otot dinding kerongkongan. Gerakan peristaltik ini terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun memanjang atau melingkar, ya. Itu adalah kerongkongan. Kemudian berikutnya, setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Ada yang tidak menggunakan enzim dan ada yang menggunakan enzim. Pencernaan yang mekanik, di situ terjadi kontraksi otot lambung yang mengakibatkan gumpalan makanan teraduk dan tercampur menjadi bubur kim, ya. Kemudian kalau pencernaan kimiawi, getah yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung diakibatkan rangsangan bolus saat masuk ke dalam lambung. Nah, itu ya. Jadi makanan di dalam lambung itu dia mengalami 2 pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara
kimiawi. Nah, di dalam lambung ini ada beberapa enzim, di antaranya yaitu HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri pada makanan. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi merombak protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir yaitu hormon gastrin. Dia berfungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Itu adalah beberapa enzim yang terdapat di dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan yang sudah kita makan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapat beberapa bagian. Ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, kemudian apabila sudah di usus halus, makanan yang dicerna oleh lambung akan melalui jalan keluar lambung menuju usus 12 jari yang berbentuk klep yang disebut dengan pilorik, ya. Jadi memasuki dulu usus halus. Usus 12 jari. Kemudian setelah itu, setelah melewati usus 12 jari, makanan akan masuk ke dalam saluran intestinum berikutnya yaitu jejunum atau usus kosong. Tahap yang ketiga, terjadi penyerapan di usus penyerapan melalui villi dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Itu yang terjadi pada usus halus. Kemudian berikutnya, pada usus 12 jari, di sini organ pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas. Sedangkan untuk kantong empedunya berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, kemudian dari usus 12 jari masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat usus buntu. Usus buntu atau appendix ini berisi massa sel darah putih yang berperan dalam sistem imunitas, ya. Jadi hasil akhir dari makanan yang kita masuk itu keluar melalui anus berupa feses. Jelas? Nah, itulah penjelasan tentang organ pencernaan dan saluran pencernaan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.